Halo semuanya, pernah nggak sih kita ngerasa benar-benar yakin sama satu orang, tapi ternyata jalannya nggak semulus itu? Hari ini, kita bakal ngobrolin sesuatu yang jujur aja lumayan sensitif dan emosional buat banyak dari kita. Ya, tentang cinta, restu, dan kenapa suara orang tua itu ibarat kompas buat nemuin jodoh kita. Yuk, atur napas bentar, dan kita renungin bareng-bareng. Coba bayangin, hati kita udah telanjur milih. Kita ngerasa, wah, ini nih orangnya, cocok banget. Tapi pas kita kenalin ke rumah, restu orang tua malah belum berpihak. Aduh, itu rasanya pasti patah hati banget kan? Jujur, ini dilema yang benar-benar bikin batin tersiksa. Di satu sisi kita punya harapan besar, tapi di sisi lain, kita mentok sama diamnya sosok yang paling kita sayang. Nah, di persimpangan jalan inilah pertanyaan terberat itu muncul. Haruskah cinta ini kita perjuangin mati-matian, seolah kita lagi ngelawan dunia? Atau justru malah harus kita relain dan kita lepasin demi ngelihat orang tua kita tenang? Berat banget pastinya. Kita masuk ke pembahasan pertama nih, soal dilema antara cinta dan restu. Sering banget kan kita, atau mungkin anak-anak muda zaman sekarang, mikir kalau restu orang tua itu cuma sekedar formalitas aja. Kayak, yang penting dapat ACC sebelum resepsi. Padahal sebenarnya jauh lebih dari itu. Dalam pandangan spiritual kita, restu itu adalah navigasi, arah yang nuntun kita ke kehidupan yang berkah. Ibaratnya nih, bangun rumah tangga tanpa restu itu kayak berlayar di tengah badai tapi kita nggak bawa kompas sama sekali. Pasti nyasar kan? Coba deh, kita ubah sudut pandang kita sebentar. Kadang, orang yang paling mencintai kita justru adalah mereka yang paling berani menolak pilihan kita. Iya, orang tua nolak itu bukan karena mereka egois atau pengen ngancurin kebahagiaan kita kok. Sama sekali enggak. Itu justru bentuk cinta dan rasa ingin melindungi yang luar biasa dalam. Mereka rela loh jadi tokoh jahat di mata kita, asalkan kita nggak jatuh ke jurang yang belum bisa kita lihat. Lanjut ke poin kedua. Mari kita lihat pernikahan sebagai hadiah buat masa senja orang tua. Gini ya, nikahin anak itu amanah yang gede banget buat orang tua. Pernikahan itu bukan murni cuma tentang kebahagiaan kamu dan pasanganmu aja. Buat orang tua yang fisiknya mungkin udah nggak sekuat dulu, ngelihat anaknya dapat pasangan yang tepat itu adalah jaminan ketenangan hati buat mereka di masa senja. Coba bayangin, gimana hancurnya hati mereka kalau kita bawa masuk seseorang yang ternyata nggak bisa ngargain mereka? Itu bukan cuma salah pilih, tapi bahkan ninggalin luka seumur hidup saat mereka seharusnya udah istirahat dengan tenang. Makanya ada satu pengingat yang indah banget nih. Pernikahan itu bukan cuma tentang dua hati yang bersatu, tapi juga tentang dua orang tua yang pengen tenang di masa senjanya. Pas kita milih pasangan, sadar nggak sih kalau kita juga lagi milih siapa orang yang bakal nemenin, nyayangin, dan ngerawat orang tua kita nanti? Bikin mikir banget kan? Sekarang kita bicarain soal sesuatu yang magis banget. Intuisi seorang ibu dan ikatan hati. Angka 9. Ini bukan sekedar angka biasa loh. 9 bulan. Selama itu, seorang ibu rela berbagi detak jantung, makanan, napas, bahkan perasaan sama kita pas kita masih di dalam kandungan. Dari situlah lahir sebuah ikatan batin yang super kuat dan gak akan pernah bisa putus. Nah, karena ikatan biologis yang panjang banget itu, muncul deh realitas spiritualnya. Firasat ibu itu jarang banget meleset. Beliau punya radar batin yang peka banget loh. Ibu bisa nyium sinyal bahaya yang seringkali kita abaikan gara-gara kita lagi di mabuk cinta. Jadi, kalau tiba-tiba ibu bilang, "Nak, ibu kok kurang srek ya sama dia?" Percaya deh, itu bukan asal nebak. Itu alarm dari seseorang yang nyayangin kita tanpa batas. Masalahnya, kalau lagi jatuh cinta, kita ini ibaratnya kena rabun dekat. Kita cuma fokus sama apa yang ada di depan mata. Perhatiannya, kata-kata manisnya, debaran jantungnya. Tapi, orang tua kita itu ibarat punya mata rabun jauh. Pandangan mereka jauh lebih objektif, karena mereka nggak lagi disetir sama emosi sesaat. Jadi mereka bisa ngelihat jauh melampaui hari ini, bisa nebak gimana sih karakter asli pasangan kita pas nanti badai rumah tangga beneran datang. Masuk ke poin keempat, ini tentang habitat cinta dan apa yang kita sebut sebagai konsep sekufu. Coba deh bayangin, ada burung yang kodratnya terbang membelah langit, terus ada ikan yang habitatnya di kedalaman air. Terus gimana ceritanya kalau si ikan ini jatuh cinta sama si burung? Nanti mereka mau bikin rumah di mana coba? Perumpamaan ini tuh pas banget buat ngegambarin kekhawatiran orang tua soal sekufu atau kesetaraan dalam sebuah hubungan. Makanya, maksain hubungan yang dari awal emang udah beda banget secara fundamental, entah itu beda keyakinan, visi hidup, atau prinsip, itu bukan tindakan yang heroik loh, justru bisa jadi tragedi. Nggak mungkin kan kita nyuruh ikan belajar terbang, atau burung maksain nyelam, ujung-ujungnya cinta itu harus tunduk sama realita, nggak bisa cuma ngandelin angan-angan romantis aja. Ada kalimat bagus nih buat kita renungin,
cinta aja tuh nggak cukup kalau dua hati hidup di dunia yang benar-benar beda. Cinta itu butuh tanah yang pas buat tumbuh subur. Butuh frekuensi yang sama, lingkungan yang sejalan, biar bisa tahan banting ngadepin lika-liku pernikahan yang pastinya nggak selalu mulus. Di bagian kelima ini, kita bakal ngomongin fondasinya, restu sebagai pintu keberkahan. Sebagai seorang muslim, kita pasti tahu betul pegangan dasar ini. Ridaullahi fi ridau walidain. Ridho Allah itu bergantung mutlak sama ridho orang tua kita. Nyari titik temu bareng orang tua itu jauh lebih penting ketimbang kita sibuk mertahanin ego dan ngotot cuma buat ngebuktiin kalau pilihan kita itu yang paling benar. Ada satu kisah nyata yang nyesek sekaligus jadi pelajaran buat kita. Ada seorang perempuan yang nekat kawin lari sampai beda pulau, murni cuma pengen ngebuktiin ke ibunya kalau cowok pilihan itu baik. Tapi tebak apa yang terjadi? Bukannya hidup bahagia, dia malah kena KDRT parah dan akhirnya ditinggalin. Singkat cerita, pas dia nurunin egonya, milih pulang, meluk ibunya sambil nangis minta maaf, Masya Allah, disitulah keajaiban datang. Pintu rezekinya langsung kebuka lebar, dan hidupnya kembali dipenuhi kedamaian. Dari kisah tadi kita belajar, jangan pernah ngebangun pernikahan cuma beralaskan keras kepala atau cuma sekedar pengen ngelawan dan ngebuktiin orang tua kita salah. Pernikahan yang diawali dari perlawanan ego dan air mata orang tua itu biasanya rentan banget kehilangan keberkahan spiritualnya. Pada akhirnya, kita jadi paham ya hakikat jodoh yang sebenarnya. Pasangan yang paling top itu bukan cuma dia yang pinter nyayangin kamu, tapi dia yang juga bisa memuliakan kedua orang tuamu. Kalau kamu udah nemu sosok yang bisa natap orang tuamu dengan rasa hormat dan tulus, percayalah kamu udah nemuin harta karun yang paling berharga buat sisa hidupmu. Jadi buat kamu yang mungkin lagi ada di persimpangan ini, coba deh renungin ini. Terkadang suara orang tua itu bukan jadi penghalang cinta kamu, melainkan kompas, biar cinta nggak ngebawa kamu tersesat. Ya, omelan atau penolakan mereka mungkin awalnya kerasa kayak batu sandungan. Tapi sebenarnya itu adalah panduan penuh ridho yang bakal nyelamatin kamu dari penyesalan besar di masa depan. Sebagai penutup obrolan dari hati ke hati kita hari ini, yuk kita aminin doa ini bareng-bareng. Semoga Allah segera menghadirkan jodoh yang nggak cuma menenangkan hati kita, tapi juga bikin hati orang tua kita adem dan bahagia. Boleh banget loh, luangin waktu kamu sebentar buat nulis doa terbaik buat Bapak dan Ibu tercinta di kolom komentar. Makasih ya udah mau dengerin dan merenung bareng. Tetap semangat, terus lembutkan hati, dan semoga langkah kita selalu penuh berkah.